Oke, kita mulai ya, kawan-kawan. Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya mengundang beberapa kawan untuk berdiskusi soal corona. Di tengah pandemi corona, kita merayakan Paskah. Mungkin agak lebih spesifik ke teman-teman yang berkeyakinan sama dengan saya. Tapi saya sangka pesan di balik ini, pembicaraan kami agak universal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, ada satu teman kami yang masih waiting untuk bergabung, tapi kami yang sudah on pada line masing-masing akan mulai pembicaraan kami. Jadi di layar sudah ada dua teman saya, masing-masing mereka akan memperkenalkan diri ya. Kita mulai dengan yang baju merah dulu lah. Oh ya baik, selamat siang semuanya, salam kenal, saya Bernol, tugas di saat ini ada di Kalimantan, pedalaman Kalimantan sedikit, Kutai Barat tepatnya. Biasa panggil saya saja dengan Bernol, itu cukup. Oke Ber, terima kasih untuk perkenalan singkat. Pria berkacamata, siapakah gerangan? Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arki. Saya saat ini bekerja di Flores Post sebagai editor dan saya tinggal di ND. Itu saja teman-teman. Oke, jadi teman-teman itu perkenalan singkat dari dua kawan saya yang nanti berdiskusi bersama soal pandemi corona di saat kita merayakan Paskah. Ber, kira-kira bisa cerita sedikit lah pengalaman di situ wabah seperti ini, corona, bagaimana di Kalimantan? Apakah social distancing-nya jalan, physical distancing-nya efektif, bawaan pemerintah dengan baik, atau dulu lah. Ya, sampai dengan hari ini, dari awal Januari, Februari tepatnya yang lebih mendetail lagi di Februari, tapi yang baru terlaksana benar-benar kelihatan adalah social distancing. Sementara kalau fisikal itu baru mendekati belakangan ini yang terlaksana dengan sedikit lebih baik lah. Mulai istilahnya orang-orang mulai paham bahwa oh kita harus jaga jarak, oh kita harus mengurangi aktivitas di luar, yang tidak perlu kita tinggalkan. Memang kita perlu untuk keluar baru kita jalan, silahkan. Itu sudah mulai. Kalau di Kubar mungkin karena ini kabupatennya kalau ditempuh dengan jalur darat dari Samarinda dan Balikpapan kurang lebih 8-10 jam, mungkin social distancing dan physical distancingnya agak kurang. Tapi sementara ini yang saya tahu dari media dan informasi dengan beberapa teman-teman, untuk wilayah Samarinda dan Balikpapan itu sudah dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dalam arti mungkin kalau kita lihat yang di luar seperti di Jakarta, Surabaya mungkin bisa terjadi seperti itulah yang terjadi di Balikpapan dan Samarinda. Tapi kalau saya sementara ini dari Januari sampai dengan bulan ini itu hanya ada di Kubar, tidak ada ke Samarinda atau Balikpapan dalam waktu 3 bulan ini. Terakhir hanya Januari. Ini terakhir update dari gugus tugas untuk Kalimantan di tempat Kalimantan Timur ya, Ber? Ya, Kalimantan Timur. Itu banyak yang sudah terinfeksi virus corona di Kalimantan Timur. Agak hilang Pak suaranya. Maksud saya di Kalimantan Timur untuk saat sekarang updatean korban yang terinfeksi virus berapa banyak? Saya yang terakhir, saya kondisinya 1 minggu ini belum ada dengar lagi soal itu. Tapi kalau ngelihat, nah ini saya tidak berani ngasih pastinya berapa karena saya tidak baca informasi yang terakhir dalam 1 minggu ini. Oke. Tapi di tempatnya Ber, wilayah terdekat di tempatnya Ber itu ada yang sudah terinfeksi belum? Kalau di sini
kemarin sempat diumumkan itu 1 untuk hasil rapid test. Tapi kita masih menunggu untuk hasil dari Surabaya. Kami berharap sih kalau di sini semoga itu negatif. Hasil rapidnya saat ini hasilnya positif dan informasi ada beberapa yang saat ini sedang di karantina. Karantina secara khusus sambil menunggu hasil itu. Tetapi kami semua sih berharap bahwa oke, hasil rapid positif tapi hasil swabnya semoga negatif. Jadi setidaknya tidak menimbulkan rasa ketakutan yang lainnya. Terus yang lainnya. Hampir rata-rata kalau boleh dilihat bukan masalah penyakitnya tapi psikis yang kadang bisa bikin kita yang tadinya tidak terasa bahwa kita berpotensial untuk itu, tapi karena kepikiran akhirnya timbul dengan sendirinya. iya sih. Ini yang Arki ini wartawan loh, Ber. Yang atas itu wartawan dia. Saya tidak tahu ya dalam proses apa ya, maksudnya di tengah wabah seperti ini kerjanya kayak apa ya? Apakah dia tetap work from home atau dia turun lapangan untuk peliputan dan bagaimana dia menjaga social distancing ya? Coba wartawan bisa cerita sedikit bagaimana physical distancing dijaga tapi peliputan tetap jalan. Jadi kami sendiri yang di media, khususnya Flores Post, itu kami itu sudah mulai dirumahkan, itu mulai sekitar 20 atau 22 Maret yang lalu. Jadi sudah mulai dirumahkan, jadi tidak ke kantor lagi. Karyawan di kantor praktis tidak masuk, yang bagian bisnis, terus bagian layout itu tidak masuk, tapi kami kerja dari rumah, work from home. Jadi untuk beberapa bagian seperti yang bisnis atau teman-teman yang di layout, mereka praktis, mereka libur. Tapi kami yang wartawan dan editor itu tetap bekerja. Jadi kami di setiap kabupaten itu ada dari ujung Manggarai Barat, Labuan Bajo sampai di Lembata itu ada kami ada wartawannya di setiap kabupaten dan juga di Kupang. Sehingga walaupun libur dirumahkan, tetapi mereka tetap mengirim berita dan selalu update berita. Bisa 1 jam, 2 jam selalu update berita dan langsung dikirim ke kami, editor, untuk kami edit dan kami posting. Jadi ya work from home itu tetap berjalan, untuk peliput berita juga tetap, karena di tengah situasi seperti ini publik itu masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi. Jadi tugas media yaitu memenuhi kebutuhan publik, tapi tetap pada protokoler yang ada. Jadi tetap menjaga jarak, social distancing, physical distancing, tetap itu diindahkan. Oke. Ber, cerita sedikit lah. Kira-kira di wilayahnya Ber itu kan ada orang Flores juga kan? Banyak. Mereka mau kan ada pertentangan maksudnya gini. Kita dengan adanya corona itu ada perubahan pola relasi kan? Paham? Maksudnya kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya kan? Atau sekarang tapi dengan adanya corona bersatu kita runtuh, bercerai kita kuat, ya kan? Atau ada juga yang seringkali orang posting di media sosial itu, jangan pulang kampung lah kalau sayang keluarga. Biar cerita sedikit lah, orang Flores di situ kira-kira mereka itu kekeh mau pulang Flores, terus tidak mempertimbangkan banyak hal, atau bagaimana? Sebenarnya kalau melihat yang ada di sekitar saya saja ya, yang
Maksudnya saya bersama dengan beberapa teman-teman yang dari sana, yang mereka kebetulan dari sana bekerja di sini mencari penghidupan di sini. Sebenarnya 50-50. 50-50 dalam artian kalau melihat kondisi ini berjalan terus, sepertinya pilihan pulang kampung mungkin baik. Tetapi ada juga yang menyarankan sebenarnya tidak perlu. Kita ikuti anjuran pemerintah bahwa ini harus dilaksanakan social distancing, terus itu fisikalnya pun begitu, demikian. Rasanya ketika itu memang kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan bagus, rasanya kita juga akan cepat memutus itu dan itu tidak akan berjalan lama. Dan teman-teman di sini sih kalau yang saya lihat dari obrolan mereka, ya memang kita tidak perlu pulang. Maksudnya laksanakan aja apa yang ada ini, ya, pasti dengan cepat pun akan kembali ke kondisi yang semula dan kita bisa melakukan aktivitas seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Sebelum ada ini maksudnya. Ini Arki, si Bernie dia kalau perayaan-perayaan besar kayak Natal atau Paskah itu sejauh yang saya kenal itu paling aktif. Misalnya kalau Natal, kalau Natal misalnya sebulan sebelum Natal itu Bernie biasanya sudah kumpulkan teman-teman, terus bagaimana desain untuk kandang, bagaimana biasanya ada aktus Natal dan seterusnya. Lalu kalau Paskah persiapannya juga sama, jauh hari sudah. Nah sekarang baik untuk Berla maupun Arki, kita dengan adanya corona ini segala sesuatu berubah. Saya patah hati tahun ini. Altar ada di rumah masing-masing sekarang, ya kan? Tanpa tablo, tanpa ada macam-macam seperti sebelumnya. Coba ini malam sebentar kita merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan. Perasaan kalian berdua lah seperti apa di tengah wabah seperti ini dan kita tidak bisa merayakan sebagaimana biasa. Cobalah, Arki, perasaannya kayak apa? Kalau saya sendiri sih memang rasa ini kali pertama ya dalam hidup saya merayakan Paskah di tengah pandemi corona ya. Segala sesuatu menjadi sepi, lengang. Di jalanan, di gereja, tidak ada lagi orang kumpul-kumpul, tidak ada lautan manusia di gereja ya sekarang. Dan memang rasanya ada sesuatu yang hilang lah, kemeriahan itu, kemeriahan Paskah ya. Dari bukan saja Paskah, tetapi mulai dari masa puasa sampai hari ini menjelang Paskah, saya merasa ada yang hilang. Ya merasa sedih juga, sedih, terharu, rasa lain dari yang lain. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita harus terima itu ya, kita harus terima itu sebagai mungkin itu salib untuk kita ya, sebagai orang Kristiani. Refleksi saya itu ya mungkin pasca tahun ini kita memanggul salib kita merayakan penderitaan Kristus itu dalam situasi seperti ini, dalam serangan pandemi corona, dan itu salib untuk kita. Itu sebuah penderitaan, sebuah tantangan juga sekaligus untuk iman kita. Tetapi bukan berarti dengan pandemi ini iman kita hilang, tidak. Justru di tengah situasi seperti ini, saya kira iman kita justru malah lebih kokoh, lebih diperdalam, lebih kuat. Karena ya iman itu menurut saya ya perlu ada tantangan, perlu ada goncangan dari luar sehingga buat kita itu tetap kokoh. Sehingga kita bisa tetap beriman di tengah musibah seperti ini. Jadi ya kita boleh takut, boleh cemas, boleh khawatir, tapi tidak boleh hilang iman. Tidak juga boleh hilang rasionalitas. Dari Bernie, rasanya kayak apa? Merayakan Paskah dari altar sendiri sekarang kan?
cari meja perjamuan sendiri di rumah. Tanpa menerima komuni. Melihat saja dari layar. Saya atau Arki? Saya? Oh ya. Yang pasti hampir sama. Hampir semuanya sama sih. Rasanya tahun ini memang agak berbeda. Agak lain. Saya yang biasanya sibuk dengan seperti kata Johan tadi, tidak hanya Natal, pasti Paskah juga iya. Tetapi memang ada sesuatu yang hilang dan ada rasa aneh, rasa sedih, sesuatu yang berbeda. Ya, biasanya saya sibuk dengan apa-apa di gereja, tapi tahun ini saya benar-benar merasakan hanya bisa dari rumah. Memikirkan apa yang harus dirubah juga sepertinya lebih kita ikut anjuran bisa dari rumah. Kalau dibilang sedih ya sedih. Ada keinginan untuk cepat-cepat ini segera berlalu ya. Ingin berkumpul ke gereja, ingin itu pasti ada. Kalau Kakak Johan tanya soal gimana dengan menikmati misa dari rumah, menikmati tetapi dengan yaitu tadi ada sesuatu yang berbeda yang biasanya kita di gereja sekarang kita di rumah mana. Ya. Kalau altar atau membuat bagaimana bentuknya di rumah seperti himbauan-himbauan di WA, ada postingan dari teman-teman bahwa silakan bentuk sesuatu di rumah itu setidaknya lebih dari biasanya, meskipun kita misa online, tapi kita coba menghadirkan misa di gereja dengan di rumah. Salah satunya caranya mencoba membuat altar kecil yang dihias, ada perlengkapan untuk misa seperti itu. Misa pun juga tidak dengan pakaian yang biasa, tetap sama seperti kita ke gereja. Meskipun tidak terima hosti, tetapi ya mencoba untuk menerima secara batin. Mungkin itu kalau yang saya lihat sampai hari ini lah ya. Ya. Dan Arki seringkali bilang kali ini memang semua kita mau tidak mau harus menerima apa yang dibilang komuni batin. Dan ini pola baru sama sekali. Tapi ya mau tidak mau ya menyesuaikan dengan keadaan kan. Ya kan? Kira-kira? Iya, benar. Saya tuh loh, kemarin ketika kita merayakan perayaan Jumat Agung, refleksi saya itu kayak gini. Yesus itu dia pakai mahkota duri kan? Iya. Lalu Corona sendiri di tampilan apa namanya mikroskop itu bentuknya setelah diperbesar di zoom beberapa kali bentuknya itu kan menyerupai mahkota dan corona sendiri dari bahasa Latin kan corona itu mahkota. Coba kamu refleksi kalau Yesus dipakaikan mahkota duri dan wafat, sekarang kita seluruh umat Katolik dipakaikan mahkota corona dan itu salib untuk kita. Sepakat tidak? Saya sepakat. Johan, saya sepakat. Ber sepakat tidak? Sepakat. Dan kalau Yesus dipakaikan mahkota duri itu pasti sakit, pasti luka dan dia berjalan mulai dari tempat pengadilan itu sampai ke Golgota dengan mahkota itu kan. Tapi ada puncaknya di Golgota lalu ya akhirnya dia menebus semua dosa kita. Saya sangka ini refleksi untuk kita juga ya. Corona ini mahkota untuk kita, salib untuk kita, dan mungkin ada pembebasan-pembebasan tertentu dari kita dengan adanya persoalan seperti ini. Contoh ya. Nanti berdua bisa tambahkan. Pembebasan yang saya maksud tuh misalnya gini.
Mungkin sebelum corona tuh orang jarang berkumpul loh, dengan orang tua, dengan kakak adik, lebih banyak di rumah teman-teman dan seterusnya. Tapi dengan adanya corona semua ditarik masuk dan tidak boleh keluar-keluar dan berkumpul kan bersama orang rumah. Bukan hanya berkumpul, goreng jagung, makan ubi, tapi berkumpul dan berdoa. Itu bentuk pembebasan. Ya. Untuk saya sih, pembebasan diri dari yang tidak pernah berkumpul, akhirnya berkumpul. Terus, oh sabar ya, sabar. Ini kayaknya dia remove. Saya takut dia potong ini. Harap tidak ya. Oke, Ber sama Arki mau ngomong apa soal mahkota corona dengan mahkota duri Yesus di kepala? Iya, entah ini kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ya wabah ini muncul di saat kita sedang mempersiapkan Paskah ya, di saat masa prapaskah, masa puasa. Dan muncul coronavirus itu, dan setelah di Zoom beberapa ratus kali dan kita melihat penampakan virus itu seperti itu. Mahkota, dia menyerupai mahkota, ada apa namanya, duri-duri di yang mengelilinginya, persis seperti mahkota. Sehingga virus ini memang dinamakan corona. Corona dalam bahasa Latin itu mahkota. Ya, jadi menurut saya ya entah kebetulan atau tidak, disengaja atau tidak, tapi ini baik, menjadi satu permenungan bagi kita, refleksi bagi kita tentang corona yang melanda kita dan juga corona atau mahkota yang dipakai Yesus sendiri. Menurut saya, ya corona yang dipakai Yesus itu mahkota itu kan dibuat dari duri, bukan seperti mahkota raja yang dibuat indah sekali, ada dibuat dari emas mungkin, dari perak atau macam-macam, tetapi ini yang dipakaikan kepada Yesus itu adalah mahkota duri. Dan itu lambang, bukan lambang seorang raja, itu lambang penghinaan menurut saya, lambang perendahan martabat. Jadi mereka merendahkan martabat Yesus dengan mengenakan dia itu mahkota duri. Dan kita juga saat ini umat Kristiani khususnya yang sedang mempersiapkan Paskah, ya kita juga sedang dikenakan itu mahkota yang ya bagi kita itu adalah musibah, itu bencana ya, bukan mahkota untuk gagah-gagahan atau mahkota untuk melambangkan kehormatan, tapi itu mahkota yang membawa kepada kematian, maut. Jadi Yesus disalib dengan menggunakan mahkota itu, kita juga dalam arti tertentu disalib. Di dalam arti tertentu, ya hal yang harus sabar, kita harus membatasi diri kita dengan imbauan seperti social distancing, physical distancing. Itu saya rasa itu adalah sebuah salib untuk kita. Untuk kita membatasi diri dari segala aktivitas, kesibukan kita, hiruk pikuk di luar, kita kembali lagi ke dalam rumah, dalam keheningan, dalam keintiman dengan keluarga, untuk kita sama-sama merenungkan penderitaan Kristus yang wafat itu, dan juga merenungkan penderitaan kita di tengah dunia yang sekarang diserang pandemi ini. Jadi untuk saya, Kristus menderita untuk kita, saat ini juga kita mungkin ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Tapi penderitaan bukan yang kita terima begitu saja, tetapi penderitaan yang kita lihat secara lebih jernih, lebih sadar, dengan tanggung jawab yang penuh, bahwa penderitaan ini menjadi jalan bagi kita untuk pemurnian juga. Oke. Dari saya itu, Yohan. Ber, dari kamu apa? Ya. Sebenarnya kalau ini
kalau boleh dibilang sempat seperti Johan bilang tadi, bahwa dengan wabah ini, dengan peristiwa yang sekarang terjadi ini sudah salib bagi kita, saya boleh bilang iya. Tapi dalam artian salib ini mengingatkan kita untuk hal-hal yang mungkin selama ini kita acuh tak acuh. Dalam artian seperti yang Kak Johan bilang tadi, dulu mungkin kita tidak punya waktu kumpul dengan keluarga mungkin hanya sekenanya saja. Kalau sekarang mungkin kita diingatkan bahwa saat ini kita juga harus punya waktu untuk dari virus atau dari wabah ini, bahwa kita harus punya waktu juga untuk semakin dekat dengan, tidak hanya dengan orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga diingatkan untuk kita juga harus kembali ke bagaimana mendekatkan diri dengan keluarga. Ada hal-hal yang ini memang mungkin sepele, tapi itu dikembalikan lagi ke kita untuk kita mengingat tentang itu. Begitu juga sepertinya ada teguran sedikit juga mengenai yang seperti tadi dibilang bahwa agak aneh rasanya misah dari rumah. Tetapi dari sini ada pelajaran tersendiri bahwa mungkin selama ini oke lah kita doa pribadi hanya masing-masing begitu di rumah hanya begitu, tapi dari sini ada pelajaran tersendiri bahwa di dalam keluarga kita harus memupuk untuk minimal berdoa itu bersama dengan keluarga, tidak hanya sendiri-sendiri. Itu yang kalau saya ambil sih. Ya sih, memang ada banyak hal yang sebenarnya kita dibebaskan lah kalau pikiran saya dengan adanya corona. Tergantung bagaimana orang melihatnya. Jadi corona itu sebenarnya dia bicara banyak tentang kemanusiaan kita. Kalau dari saya sih, berbicara banyak tentang kelemahan kita, berbicara banyak tentang kesalahan kita juga. Dan kalau Yesus, menurut saya sih, ketika dia menebus kita, tetapi didahului dengan salib dan mahkota, lalu ada pembebasan, maka kita mungkin akan ada pembebasan setelah kita melewati corona. Asal kita mengambil hikmah ketika wabah ini sedang terjadi. Mungkin itu poin pembicaraan kita ya. Terakhir lah, ini Biar mau menghimbau apa nih untuk semua warga Indonesia atau di tempat masing-masing terkait dengan pandemi corona dan perayaan Paskah sebentar malam. Kakak Arki lebih dulu. Oke, Arki. Oh ya, baik. Untuk kalau himbauan, tetap kita ikuti himbauan pemerintah, lakukan apa yang dihimbau untuk kita menghadapi wabah ini, mencuci tangan itu tidak lupa, menggunakan masker ketika keluar, social distancing dan physical distancing tetap dilaksanakan. Kita semua berharap dan berdoa bahwa ini tidak akan berlangsung lama, tetapi dengan apa yang sudah dihimbau dan kita lakukan itu dengan baik, semoga ini segera berakhir. Ya, untuk Paskah nanti malam, semoga kita semua bisa ikut merayakan meskipun secara online dan bisa mengambil hikmah dari perayaan Paskah pada malam hari ini dan juga mengambil hikmah dari semua yang terjadi pada saat ini. Itu dari saya, Kak Arki, silakan. Oke. Jadi menurut saya pandemi ini, virus corona ini dia membuka mata kita supaya kita juga melihat bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Ya. Jadi selain kita adalah
makhluk pribadi sendiri, tapi kita juga adalah makhluk sosial. Sehingga kita jangan berpikir egois ya, jangan egois bahwa kita melawan atau keras kepala atau pesimis dengan himbauan-himbauan dari pemerintah dan juga dari tenaga yang berkompeten, dalam hal ini dokter. Kita tidak usah keras kepala, kita ikut saja, kita taat, karena ketidaktaatan kita, keras kepala kita, itu juga berdampak sosial, berdampak untuk orang lain. Karena kalau kita tidak taat dan kita sendiri terpapar, itu kita juga jadi bahaya untuk orang lain kan. Jadi jangan egois menurut saya. Kita jangan egois, kita berpikir tentang orang lain. Berpikir tentang orang lain berarti kita juga tahu untuk bekerja sama, kooperatif. Kita taati protokol yang ada, menjaga jarak, menjaga kebersihan, cuci tangan, dan kita cepat memutus rantai penularan virus ini. Dan untuk kita semua, khususnya untuk saudara-saudara seiman yang umat Kristiani, semoga kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang bersih, dengan iman, juga dengan keyakinan bahwa walaupun kita terpisah, kita tidak menyambut komuni, tapi iman kita tetap satu, dan juga kita sama-sama merayakan Paskah Kristus yang bangkit. Dan semoga Kristus yang bangkit nanti juga membangkitkan kita dari penderitaan kita, membangkitkan dari ketakutan kita, kecemasan kita, dan juga membawa kita kembali ke hidup yang normal, supaya kita juga hidup sehat, bisa kembali menjalani aktivitas kita sebagaimana mestinya. Itu saja, Kak. Oke, kalau dari saya, garda terdepan itu adalah kita sendiri, bukan para petugas medis atau dokter. Mereka itu sebenarnya garda terakhir, karena yang pertama kali menentukan apakah di rumah sakit itu akan membludak atau makin banyak yang terinfeksi adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita menjadi garda terdepan untuk menghentikan mata rantai virus, ketimbang kita akhirnya dibawa ke rumah sakit dan para dokter akhirnya menjadi garda terakhir untuk menerima kita bersama tim. Yang berikut, mari kita merayakan Paskah dengan cara seperti ini, tetapi mengambil hikmah untuk masing-masing kita. Kita percaya bahwa ketika Kristus menerima salib dan disalib, wafat di Golgota dan akhirnya bangkit, kita percaya bahwa corona pada akhirnya juga akan lewat dan berlalu dari kita semua. Oke, terima kasih Ber untuk waktunya, Arki terima kasih untuk waktunya. Masih ada? Oke, terima kasih. Oke, boleh. Ada tambahan, katanya malam Paskah juga, setidaknya kita juga bisa untuk sama-sama saling mendoakan kita semua, baik yang saat ini sedang sakit ataupun yang saat ini juga sedang berjuang dengan caranya masing-masing untuk membantu. Kita berdoa bersama, semoga kita semua boleh diberi kekuatan dan kita semua boleh diberikan waktu untuk lewat dari ini semua. Oke, amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dan kita bermanfaat untuk banyak orang dan punya makna untuk setiap diri kita dan masing-masing orang. Oke, bye.